Shalom warga kerajaan, jumpa lagi dalam Voice of Victory hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari yang baru Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami hari ini ada sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, supaya kami hari ini berjalan tunduk dan taat kepada perintah-Mu, menjauhi segala larangan-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain, and He will do something new today. Oh, Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buat jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan. Dia buat jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan. Dia buat jalan. Saudara, dalam bulan Agustus ini, terutama dalam hari ini, kita ada tema yaitu bertumbuh dalam karakter Kristus. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, mari kita belajar dari ayat ini, Roma 8 ayat 29. Ada beberapa hal yang saya ajak kita untuk belajar bersama-sama. Yang pertama ada kata dipilih, saudara. Dikatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Ketika kita membaca kata dipilih, saudara, kita perlu mengerti bahwa itu murni inisiatif dari Allah. Bukan karena kekuatan kita, saudara. Kita dipilih bukan berdasarkan karena kepintaran kita.
Kita dipilih bukan berdasarkan dengan kehebatan kita. Kita dipilih bukan karena materi kita, saudara. Tapi kita dipilih Tuhan karena itu memang inisiatif dari Tuhan. Tuhan yang memilih kita. Kita tidak bisa, saudara, mendapatkan keselamatan dengan usaha kita sendiri. Keselamatan kita dibenarkan itu hanya murni, hanya karena kasih karunia Tuhan. Jadi kita perlu mengerti, saudara, bahwa kita ini dipilih Tuhan berdasarkan inisiatif dari Tuhan. Kita perlu ingat itu, bahwa Tuhan yang memilih kita bukan karena kuat dan gagah kita. Kita memang adalah putra-putri kerajaan Allah, saudara. Tapi kita perlu ingat, kita diangkat. Dulu sebelum kita diangkat sebagai putra, saudara, sebagai putri, kita adalah hamba. Tadinya kita tidak layak, tapi kita dilayakkan. Kita ditebus, kita digantikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara. Dosa-dosa kita. Kita perlu mengerti hal ini, saudara, bahwa kita dipilih dan itu murni karena kasih karunia Tuhan. Dan hal yang kedua, saudara, dikatakan bahwa mereka juga ditentukannya. Ketika Tuhan menentukan kita, saudara, kata menentukan ini bahasa Yunani koinenya adalah pro-orizo. Dari dua kata, saudara, pro dan horizo. Nah, kata horizo ini yang digunakan saat ini untuk menggambarkan horizon, saudara, satu batas. Nah, menentukan itu berarti artinya Allah menentukan suatu batas, tapi ada tujuan di situ. Tujuannya adalah untuk serupa dengan gambaran rupa dan anaknya, saudara, serupa dengan Kristus. Tapi Tuhan telah menetapkan batasannya. Kata itu horizon, saudara. Horizo. Saudara, kalau kita ingat, saudara, misalnya mungkin kita ada yang naik kapal, lihat laut, saudara, ada batas, itu yang kita namakan dengan horizon. Apabila misalnya kita menuju ke arah horizon tersebut, saudara, ketika kita sudah mencapai horizon tersebut, batas yang kita lihat, akan ada batas yang baru. Dan ketika kita melihat batas yang baru tersebut, saudara, kita tuju lagi, kita akan menemukan kembali batas yang baru. Seperti itulah, saudara, perjalanan kita sebagai orang percaya, perjalanan kita sebagai pengikut Kristus, bahwa kita harus bertumbuh, mencapai batas-batas yang kelihatan oleh mata kita. Mungkin kita dilatih dalam kesabaran, mungkin kita harus kemudian dilatih dalam pengendalian diri, mungkin kemudian kita harus dilatih dalam kelemah lembutan. Banyak hal, saudara, yang kita harus bertumbuh terus-menerus setiap hari, setiap waktu, supaya kita semakin serupa dengan karakter Kristus. Sampai kapan, saudara? Karena dikatakan tadi, ketika kita mencapai satu horizon, satu batas, ada horizon yang baru lagi. Ada horizon yang baru lagi. Sampai kapan? Sampai Tuhan menyatakan bahwa waktunya sudah selesai bagi kita di muka bumi ini, saudara. Kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman Tuhan supaya semakin serupa dengan Kristus. Dan hal yang ketiga, saudara, dikatakan bahwa supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, kita sudah mendapatkan teladan. Kita sudah mendapatkan contoh yang terbaik, yaitu dari Kristus. Kristus turun ke dunia sebagai manusia, mengambil rupa sebagai manusia. Dia berkorban bagi kita semua, dia mati bagi kita semua, saudara. Kita sudah punya teladan, dan itu adalah model yang tinggal kita ikuti saja, saudara. Tapi memang tidak mudah, saudara. Yesus pun harus menderita dalam dunia ini. Kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai warga kerajaan Allah, tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga akan menderita, saudara. Kita akan menjalani proses dalam kehidupan kita. Setiap kita memiliki proses yang berbeda. Ada orang yang mungkin tidak mau, saudara, tidak suka jadi ban serep. Ada orang yang mungkin tidak suka jadi tong sampah, saudara. Tapi mari kita ubah perspektif kita, saudara. Bisa jadi proses yang kita alami, saudara, itu merupakan jawaban bagi orang lain. Mungkin kita dianggap selalu jadi orang yang kalau ada pekerjaan susah, kita yang dicari, saudara. Seperti ban serep saja. Atau kalau ada orang marah-marah, selalu kita yang dicari. Kita nggak salah, kita dimarahi, saudara. Kita jadi seperti tong sampah. Tapi mari, saudara, kita ubah perspektif kita. Itu berarti kita menjadi jawaban bagi mereka. Ketika tidak ada lagi jawaban, mereka tidak tahu harus apa yang dilakukan.
kita menjadi perpanjangan tangan Kristus, menjadi jawaban bagi mereka. Sama seperti Ananias, saudara, yang ada di Damsyik, yang dipanggil Tuhan dan dia menjawab, "Ini aku Tuhan." Dan Ananias disuruh untuk pergi kepada Paulus yang pada saat itu masih menganiaya orang Kristen. Orang yang mungkin paling dihindari oleh semua orang pengikut Kristus pada saat itu. Tetapi saudara, Ananias memang pertama dia mencari alasan, tapi kemudian dia mengerti bahwa itu adalah panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan bayangkan saudara, apabila Ananias tidak menjawab panggilan itu, dia tidak bersedia menjalani proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupannya, mungkin Paulus tidak akan bertobat. Saya tidak tahu saudara, ini mengandai-andai. Tapi jelas dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Paulus mendapat penglihatan bahwa Ananias akan datang mendoakan dia. Bayangkan kalau bukan Ananias yang datang. Kita tidak tahu apa yang terjadi saudara. Mari saudara, proses dalam kehidupan pasti terjadi, mungkin tidak enak. Tapi mari kita terus bertumbuh. Kita bertumbuh semakin serupa dengan karakter Kristus karena kita mengerti kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Demikian firman Tuhan, biar firman ini menjadi penuntun bagi kita, menguatkan kita di saat-saat sulit dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.